Ustaz, kalau orang bohong kemudian tidak bertobat, apakah neraka hukumannya? Ya, tergantung amalannya. Kita jawab dulu misalnya pakai hadis ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 6525. 6525. Ya. Di cara orang dihisab salah satunya kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Di dihisab itu begini. Kalau ada amal kebaikan, ada amal kejelekan, maka yang baik ini akan menutup yang jeleknya. Yang baik menutup yang jeleknya. Misal, amal kejelekannya 30%, amal baiknya 50%. Misalnya, maka yang 50 akan diambil untuk menutup yang jeleknya. Tersisa 20%. Ya. Kalau hasilnya misalnya amal baik 50,009%, amal jeleknya 49,001%. Masih banyak yang baiknya walaupun cuma 001%, maka ke surga dia. Ke surga dia. Jelas ya? Tapi kalau ditukar, amal baiknya 49,001%, amal jeleknya 50,001%, maka ke neraka dia. Di neraka. Dan di situ dihilangkan dulu yang 0,1%-nya itu. Tapi hati-hati. Memang di Al-Bukhari disebutkan orang kalau punya kadar kesalahan dicuci di neraka. Ya, nomor hadis ke-44. Setelah hilang kadar kesalahannya, kalau dia muslim beriman kepada Allah, baru dipindahkan ke surga. Tapi informasi saja, 1 harinya di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 detiknya di neraka sama dengan 48 hari di dunia. Jadi kalau masuk 1 detik saja ke neraka itu sama dengan 48 hari. Ya, siksaannya silahkan cek aja. Ya. Ada yang dicelupkan, An-Nisa ayat 56, dicelupkan hangus diangkat sembuh lagi, celupkan hangus angkat sembuh lagi. Sekali dicelupkan 1 detiknya sama dengan 48 hari. Ya, Insya Allah. Hati-hati. Tapi kalau misalnya mohon maaf, amal baik 50%, amal jelek 50%, kemana masuknya? Tidak ke neraka, belum ke surga. Ditempatkan di satu tempat yang tinggi antara surga dengan neraka, namanya A'raf. Ya, karena itu ada surah Al-A'raf, surah ke-7 itu. Dibuka di ayat 41 sampai ayat 49-nya. Dikisahkan di situ ada orang-orang belum sempat ke surga dan tidak ke neraka karena amalannya seimbang 50%. Maka setiap orang di surga kelihatan olehnya pengen ke surga, ya Allah, pengen ke sana, pengen ke sana. Tapi setiap yang terdengar siksa di neraka tak sanggup dia walau melihatnya saja, takut. Ya. Gak perlu lihat siksa neraka lah ya. Kalau ibu bapak keluar malam-malam misalnya kan, tiba-tiba ada yang teriak pelan-pelan di jalan dia, mau lihat nggak ke belakang? Apalagi yang teriaknya kencang, ketakutan luar biasa, tak mampu memicingkan mata itu, berharap kepada Allah, ya Allah, mohon berikan rahmatmu. Dengan rahmat Allah diambil orang itu, dimasukkan ke dalam surga. Tapi setelah hisab selesai semua, 1 harinya 1000 tahun. Jadi kalau hisabnya misalnya seminggu aja, misal ya, itu sama dengan 7000 tahun berada di Araf itu. Nah, jadi orang yang bohong, pertama kali yang dia dapatkan adalah kecelakaan saat di dunia, sebelum ke akhirat. Pasti celaka di dunia. Makanya hati-hati kalau mau bohong ya. Karena kata Qur'annya, wailul lil mukadzibin. Orang dusta pasti celaka. Dia hati-hati. Ada rumus dalam fikih begini, namanya wa'idun. Wa'id itu keluarkan ancaman-ancaman saat terfikir berbuat salah. Ancamannya apa? Jadi ketika tahu resikonya, kita bisa menghindarinya. Misal, kalau bohong pasti celaka. Kalau orang tahu dengan bohong itu akan celaka, dia tidak akan macam-macam. Ya. Tertulisan di minuman ini, hati-hati sianida, minum wafat. Masih diminum juga enggak? Wah, kalau diminum juga keterlaluan namanya. Ya. Ini ada keterangan di Quran, diulang-ulang, luar biasa. Wailul lil mukadzibin, bohong pasti celaka. Orang masih nekat bohong juga. Artinya ada yang salah dalam dirinya. Dia hati-hati, kalau tidak percaya silahkan saja. Ada orang bohong pasti celaka itu. Ya, minimal celaka harga dirinya. Minimal celaka kehormatannya. Minimal celaka rezekinya. Ya. Ada orang misalnya jualan, sudah banyak pelanggannya, tiba-tiba menipu. Bohong dia. Begitu bohong orang akan cerita, ini penipu, ini nggak bagus, ini jelek misalnya, ditinggalkan, rezeki berkurang, kehormatan turun dan sebagainya, celaka. Dan di akhirat yang paling celaka saat bohong itu amal baiknya diambil oleh amal jeleknya. Memang belum tentu masuk neraka, kalau masih banyak amal baiknya dia masih masuk surga. Tapi apa yang bisa menjamin amal kita cukup untuk menutupi sifat bohong yang mungkin keluar? Ya. Tandanya amal diterima itu apa? Amal yang diterima tandanya apa? Cirinya, syaratnya ikhlas.
Syarat amal diterima itu ikhlas. Bisa nggak menjamin berapa banyak keikhlasan yang sudah menyertai amalan kita sampai hari ini? Dari sekian banyak amal yang sudah dikerjakan, berapa banyak yang ikhlas? Ya. Jadi kalau Anda belum merasa yakin ikhlas, maka jangan coba mudah berbuat maksiat. Hati-hati. Ya. Kalau makanan ada, misal namanya rawon setan, keripik setan, ya. Ada lagi misalnya apa itu? Ada ya rawon setan, keripik setan, kemudian ada ini apa namanya buras pocong ya, macam-macam dan yang seperti itu tuh ya, apakah yang seperti itu boleh tidak kita makan? Saya menyebutnya makruh karena tidak thayyib, tidak thayyib, tidak thayyib ya. Nama akan menentukan banyak hal. Bukankah dengan nama itu sesuatu jadi berpengaruh? Bukankah dengan nama itu ekspresi jadi muncul ya? Ada orang bagus-bagus disebut jelek misalnya, dasar kamu jelek. Bukankah dengan nama itu kalimat yang keluar ekspresi menjadi berubah? Bukankah dengan sebutan itu hukum jadi berlaku? Ya. Apa bedanya kafir dengan muslim? Bukankah dari kalimat itu, dari nama itu, ya, hukum jadi berubah dan berlaku pada pemiliknya? Ya. Maka kaidah tentang makanan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi selain halal mesti baik. Baik namanya, baik kandungannya, baik dari segi kesehatannya. Saya tidak menganjurkan ada makanan-makanan yang kemudian disifati dengan nama-nama seperti itu. Ya. Haram sih tidak, cuma ketika dimakan jadi makruh, nggak enak gitu ya. Dan akan berubah, akan ada pengaruhnya ke pikiran, ke hati, ke akal, akan ada pengaruhnya. Akan ada. Minimal saat Anda makan pun Anda sudah disertai oleh setan itu. Ya. Iya kan? Rawon setan, punya siapa rawonnya? Antum, masya Allah, sudah ada makanan manusia, makanan setan dimakan juga. Misal ya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Misal, nasi bungkus, nasinya diapakan? Dibungkus keadaannya. Nasi uduk, sifat nasinya uduk, sifatnya. Nasi Pak Ahmad, nasinya punya siapa? Nasi Dodi, nasi punya siapa? Punya Dodi. Rawon Dodi, rawon punya siapa? Punya Dodi. Rawon setan, rawon punya siapa? Dari ilmu bahasa saja ya. Walaupun misalnya Anda ingin eye catching macam-macam. Kalau ada yang baik, kenapa sih cari yang buruk? Yang baik sudah ada, akan laku juga kok. Akan laku juga. Ya, kalau kitanya benar, baik, promosinya bagus, laku juga. Kenapa cari yang jelek? Ya. Maafkan saya kalau nanti ada yang punya profesi itu dan melekatkan namanya, saran saya segera rubah itu. Ya, segera rubah. Daripada rawon setan yang diganti rawon sunnah. Rawon sunnah Nabi. Ya masya Allah, orang cepat tuh nyarinya. Apa sih rawon sunnah Nabi? Makannya pakai bismillah Pak. Isinya halal, itu aja. Sederhana kan, gampang ya? Masya Allah. Ustaz, kalau kita umrah apakah termasuk riya jika kita bilang ke teman-teman dalam rangka pamit dan mohon doa? Ya. Bedanya riya dengan tahadduts bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu pada rasanya. Kalau mengumpulkan orang ingin kelihatan, ingin dipuji dan seterusnya, itu riya namanya. Ya. Kalau yang terdengar namanya sum'ah. Jadi yang tidak kelihatan tapi kedengaran namanya sum'ah. Ya. Orangnya nggak ada tapi ingin didengar oleh orang lain. Pak, nanti tolong ya dalam Jumatan diumumkan bahwa saya akan nyumbang ke Masjid Al-Istiqomah 1 miliar. 1 miliar loh Pak. Ya. Terus nama saya tolong disebutkan Bapak Haji Dr. Andes Insinyur. Hajinya masuk Pak ya, karena Haji ONH Plus dulu itu saya kalau nggak dimasukkan. Itu orangnya nggak ada, nggak Jumatan di situ tapi minta diumumkan, itu sum'ah namanya. Sum'ah. Tapi kalau ditampakkan, lihat baru beli handphone, duduk di samping teman, tuh sengaja handphonenya dibeginikan supaya kelihatan, ya. Beli mobil baru, padahal tetangga masjid di sini diputar dulu ke sana, terus putar-putar, pim, pengen kelihatan ya. Padahal tetangganya sedang ke Bandung tuh nggak lihat ya, sayang juga. Itu riya namanya. Nah, kalau Anda ingin merasa punya persoalan dengan kawan, dengan macam-macam belum selesai, sementara kita mau umrah atau haji dan tidak tahu apakah kembali lagi atau tidak, mungkin meninggal. Karena banyak hadis mengatakan seseorang dalam perjalanannya kemudian wafat dia, walaupun belum berhaji dihukumi diterima hajinya. Kalau seorang wafat di Madinah, kuburkan di Baqi. Artinya orang yang datang ke Madinah belum tentu pulang. Ya, belum tentu pulang. Karena itu dipandang boleh-boleh saja. Kalau kita ingin datang, minta maaf, minta pamit, satu orang kita hadirkan, kita datangi. Mohon maaf kalau saya misalnya kemarin ada kekhilafan karena sering bergaul dengan Anda dan sebagainya. Yang tidak boleh itu, belum apa-apa sudah orang dikumpulkan, sudah informasi, nggak ada niat-niat lain kecuali ingin diketahui saja, itu yang salah.
Ya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon doakan kami akan umroh. Mohon maaf kalau banyak kesalahan pernah dilakukan sampai hari ini. Kami ingin sampaikan dengan tulus dan jujur bahwa ini umroh pertama kali bagi kami ya, dan barangkali juga di komplek ini yang pertama kali umroh ya. Pak RT juga mungkin belum umroh, Pak RW juga belum ya. Insya Allah kami doakan di sana supaya yang lain juga bisa ikut umroh ya. Itu yang bermasalah. Ustaz, ada yang berzikir hanya dengan menyebut hu. Bagaimana hukumnya yang tidak jelas? Ya. Tidak ada hukumnya, tidak jelas. Hu apa maksudnya hu kan? Ya. Dalam bahasa Arab itu ada singkatan, tapi singkatan yang bisa dipahami. Ada singkatan banyak kok. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat jadi hamdalah. La haula wala quwwata illa billah disingkat jadi hauqalah. La ilaha illallah disingkat jadi tahlil. Ya. Ada singkatannya. Ketika Anda diminta membacakannya, singkatan dibaca utuhnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita supaya Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya. Mari kita sama-sama bacakan basmalah. Basmalah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Singkatan. Jelas maknanya. Ya. Tapi masalahnya begini, orang Indonesia itu umumnya walau tidak semuanya itu senang menyingkat. Dan kalau sudah nyingkat itu nggak tanggung. Yang nggak ada singkatannya pun disingkat juga. Contoh, kami saat kuliah di Timur Tengah di sana, kalau olahraga misal main bola ya, itu orang Afrika itu sering protes. Syekh Adike katanya, kenapa? Gimana? Antum tuhibbun al-ikhtisar. Kalian suka menyingkat-nyingkat katanya. Emang kenapa? Kita main bola minta oper. Kalau orang Arab sih minta lengkap. Muhammad dipanggil Muhammad, Wazir, oper. Ya Adi, oper. Orang Indonesia enggak. Muhammad, mad, Wazir, oper. Ali, li, Doni, ni, Adi, di, itu semua disingkat. Ya. Bahkan ketika Allahu Akbar, Allahnya dibuang, sisanya hu-nya. Itu nggak ada singkatannya. Ya. Sayyidi disingkat jadi Sidi, ada. Sidi Ahmad, Sayyid Ahmad, Tuan Ahmad, Mr. Ahmad. Tapi Sayyidati itu nggak ada singkatannya. Disingkat oleh orang Indonesia Siti, nggak ada singkatan. Siti Aisyah, Aisyah nggak pakai Siti loh. Siti Khadijah nggak pakai Siti. Oh, hati-hati nanti ditanya salah arah lagi. Ya, Masya Allah. Jadi hemat kami, wallahu a'lam, saya tidak tahu apa maknanya, tapi menurut saya kalau bisa menyebutkan kalimatnya dengan utuh itu lebih baik dibandingkan disingkat-singkat pada yang tidak ada singkatannya. Ya. Misal dia ingin zikir, menyingkat dari kul huwallahu ahad disingkat jadi hu, itu tidak jelas menurut saya. Ya, walaupun Anda paham apa yang dibacakan, tapi nanti menjadi tidak jelas di dalam pandangan orang yang mendengarkannya. Ya, jadi sebaiknya dibacakan dengan baik dan jangan tolong cari alasan. Ya. Misalnya biasanya begini, ada orang-orang yang saking diberitahu dengan jelas, saking ingin mempertahankan kebiasaannya, kadang-kadang balik menyalahkan. Anda kan baru belajar, belum paham. Bukan baru belajar, Nabi aja yang paling paham nggak pernah menyingkat begitu. Pernah nggak ada zikir dari Nabi misalnya? Temukan satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Ya, jangankan yang sahih, yang palsu aja. Yang palsu ada zikir menggunakan kalimat Allahu disingkat jadi hu. Hu akbar disingkat jadi bar. Misal ada nggak? Satu hadis aja. Kalau ada, saya orang pertama yang akan mengamalkan. Saya orang pertama. Ya. Tapi menurut saya jangankan yang sahih, yang palsu aja nggak ada gitu. Ya, karena pemalsu hadis aja tidak tertarik.